Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki perkuliahan di pekan ke-14 ya, perkuliahan di matematika teknik. Baik, sebelum memulai perkuliahan, jangan lupa untuk selalu mencatat materi yang saya jelaskan pada hari ini. Kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang model persamaan diferensial orde 2, tipe 1 dan tipe 2 ya, yang mana tipe 1 itu adalah turunan kedua Y itu sama dengan fungsi X, sementara tipe kedua, turunan kedua Y itu sama dengan fungsi X dan ada turunan Y-nya juga. Nah, untuk tipe 3, jadi sekarang kita akan mempelajari persamaan orde 2 tipe 3 ya, tipe 3 dulu. Nah, perhatikan bedanya tipe 3 dan tipe 4. Untuk tipe 3 dan tipe 4, di ruas kirinya sama, perhatikan. Jadi, ruas kirinya artinya di ruas kiri sama dengan ya, ada persamaannya sama, jadi A D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B DY DX plus CY. Ini juga sama. Yang membedakan tipe 3 itu dia sama dengan 0, sementara tipe 4 itu sama dengan Fx. Jadi, untuk tipe 4 itu di ruas kanannya bukan 0, tapi ada fungsi X lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari untuk tipe 3 ini. Tipe 3 itu dia sama dengan 0 ya. Nah, baik. Perhatikan, untuk tipe 3, dia bentuknya kan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita misalkan gitu ya, D kuadrat Y per DX kuadrat itu kita misalkan M kuadrat. Sementara DY per DX itu sama dengan M gitu. Dan Y-nya ini sama dengan 1. Maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti bentuk persamaan kuadrat begitu. Jadi seperti AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk kalau misalnya persamaannya seperti persamaan kuadrat, otomatis kita akan mencari akar-akarnya ya, akan mencari akar-akar penyelesaiannya, di mana ada 3 bentuknya nanti. Jadi kalau misalnya akar-akar penyelesaiannya itu tidak sama, jadi antara M1 tidak sama dengan M2, maka harga Y-nya seperti ini. E, jadi Y sama dengan A, E, M1X tambah B, E, M2X gitu. Di mana A dan B ini adalah konstanta ya, biasanya kita pakainya C kan, tapi untuk di sini kita gunakan A dan B pakai huruf besar. Nah, sekarang misalnya M1 sama dengan M2. Jadi misalnya ketika dicari penyelesaiannya, M1-nya itu sama dengan M2, maka kita persamaannya menjadi seperti ini. Y sama dengan E pangkat M1X dalam kurung E tambah BX. Nah, atau bisa jadi akar-akarnya itu adalah kompleks atau imajiner ya. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, biar lebih jelas kita ke contoh aja ya. Di sini saya punya 3 contoh soal mewakili masing-masing dari karakteristik ini, gitu ya. Nah, baik, kita lihat untuk nomor 1 dulu. Nomor 1 kan D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 3DY per DX tambah 2Y sama dengan 0. Kita misalkan ya, tadi si D kuadrat Y per DX kuadrat itu kita misalkan menjadi M kuadrat, kemudian DY per DX-nya kita misalkan jadi M, dan Y-nya kita misalkan 1. Berarti bentuk persamaan ini, persamaan diferensial ini, berubah menjadi M kuadrat ditambah 3M ditambah 2Y, bukan 2Y, 2M ya, 2 ya, karena Y-nya 1. Ditambah 2 sama dengan 0, gitu ya. Nah, jadi bentuknya sudah seperti persamaan kuadrat kan? Kemudian kita faktorkan. Nah, ini harus sudah pandai ya memfaktorkan, jadi jangan bingung lagi, karena pemfaktoran ini sudah kalian pelajari di bangku SMP. Nah, berapa dan berapa gitu ya, jika dikalikan 2 dan dijumlahkan 3. Kalau saya pakainya seperti ini kan, jika dikalikan 2, jumlahkan 3. Nah, berarti kan 2 sama 1 ya, positif dua-duanya. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. Berarti di sini adalah positif 2 dan positif 1. Nah, di sini M tambah 2 itu harus sama dengan 0, maka M1-nya ini kita sebut sebagai M1 sama dengan pindah ruas jadi minus 2 gitu. M plus 1-nya sama dengan 0, maka M2-nya
itu sama dengan minus 1. Ini boleh ya, mau yang mana aja sebagai M1 atau M2 itu bebas. Karena ini perkalian gitu ya, sifatnya bebas yang mana duluan. Nah, berarti ini sama tidak antara M1 dengan M2? Nggak sama kan? Jadi M1 itu tidak sama dengan M2 di sini pada akar penyelesaian ini. Maka kita menggunakan yang mana? Yang ini ya, karena M1-nya tidak sama dengan M2. Maka kita masukkan harganya, berarti Y sama dengan A, E, M1X ditambah B, E pangkat M2X. Maka Y sama dengan A-nya tetap ya, E-nya juga tetap. M1-nya kita ganti dengan minus 2. Jadi minus 2X ditambah B, E pangkat M2-nya minus 1 kali X, berarti minus X. Nah, udah, jadi ini solusi umum dari persamaan yang kita cari. Ya, jadi jawabannya adalah Y sama dengan A kali E pangkat min 2X tambah B kali E pangkat min X. Gitu. Jadi, kalau tidak sama M1, M2-nya, maka kita menggunakan yang ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 2. Nomor 2, itu soalnya berarti sama ya, ini kita misalkan sebagai M pangkat 2 dan ini sebagai M. Berarti langsung aja kita rubah bentuknya menjadi M pangkat 2 ditambah 6M tambah 9 sama dengan 0, gitu ya. Oke, kita langsung faktorkan, berarti bentuknya menjadi dikalikan 9, perhatikan, dikalikan 9 dijumlahkan 6. Dikalikan 9 dijumlahkan 6, berarti 3 dan 3 ya. Karena 3 kali 3, 9, 3 tambah 3, 6. Berarti ketika difaktorkan hasilnya M plus 3 dan M plus 3. Sama dengan 0. Maka M plus 3 itu sama dengan 0, maka M1 itu minus 3. Pasti di sini juga M2-nya sama ya, minus 3. Maka kita akan menghasilkan M1 itu sama dengan M2. Biar lebih jelas saya uraikan lagi di sini, maka di sini M2-nya sama dengan minus 3. Nah, jadi M1-nya sama dengan M2, sama-sama minus 3. Berarti kita menggunakan ini, solusi yang ini. Maka Y itu sama dengan E pangkat M1X kali A tambah BX. Maka persamaannya adalah Y sama dengan E pangkat M1-nya, karena M1 sama dengan M2, jadi bebas, jadi langsung kita masukkan minus 3X A tambah BX. Nah, udah, jadi M1-nya kita ganti dengan minus 3. Udah, ini adalah solusi umumnya. Udah cukup sampai itu aja ya, kalian gak usah uraikan lagi. Oke, mudah-mudahan paham ya untuk akar yang kembar dan akar yang berlainan gitu ya. Ini kita pakai yang ini untuk berlainan dan ini untuk yang kembar. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini ya. Jadi kita rubah menjadi di sini saja. Nomor 3. Berarti M kuadrat tambah 4M tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kenapa kita pakai ini? Karena ini ketika dikalikan 9, misalnya kita mau faktorkan nih. Dikalikan 9, dijumlahkan 4. Kan nggak ada ya perkalian 9 yang hasilnya 4. Sementara perkalian 9 itu hanya 1 kali 9 dan 3 kali 3 gitu. Ketika dijumlahkan tidak 4 hasilnya. Atau ini ketika kita mencari determinannya itu harus lebih kecil dari 0. Pasti dia akarnya imajiner gitu. Determinan itu rumusnya ini ya, B kuadrat min 4AC. Oke, ini kita skip aja dulu nih. Ini sebenarnya membahas tentang persamaan kuadrat. Kita langsung aja ke sini. Untuk mencari akar-akar penyelesaian dari ini, karena tidak bisa difaktorkan, kita menggunakan rumus ABC. Ya, rumus ABC. Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, jadi kita akan mencari penyelesaian M1 dan M2. Rumusnya minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu ya. Jadi,
Ini rumusnya, ini yang dimaksud dengan rumus A, B, C. Maka minus B-nya, jadi yang disebut dengan A itu ini ya, A itu di depan M kuadrat, B itu di depan M, koefisien M, dan C itu adalah konstanta. Saya sekali lagi, A itu adalah koefisien M kuadrat, B itu koefisien M, dan C adalah konstanta. Maka kalau di sininya min B, berarti min 4 ya, karena B-nya 4. Kalau misalnya di sini minus 2, berarti jadi min minus 2, berarti jadi positif kan. Nah, sementara ini minus B, jadi minus 4. Jadi B-nya adalah minus 4. Jadi karena min B ya, plus minus akar B kuadrat. B kuadratnya 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah 1 ya, C-nya adalah 9. Per 2A, 2 kali 1. Gitu. Berarti minus 4, positif negatif ya. Akar 4 kuadrat adalah 16, dikurangi 4 kali 1 kali 9, 36. Per 2 kali 1, 2. Kita lanjut. Maka ini sama dengan minus 4 plus minus 16 kurang 36 negatif 20 ya, karena dia lebih kecil kurangnya besar pasti negatif. Per 2. Nah, hati-hati, kita kemarin sudah belajar tentang bilangan kompleks kan? Ya, di sini ada akar minus 20. Jadi, tanda negatif di bawah akar itu dia adalah bilangan imajiner. Jadi, kalau misalnya kita uraikan, akar minus 20 itu sama saja dengan akar 4 dikali akar 5 dikali akar negatif 1 ya. Karena 4 kali 5, 20, kali negatif 1 adalah negatif 20. Maka kita kita selesaikan akar 4 adalah 2, akar 5 itu tetap ya, akar 5. Ingat, akar negatif 1 itu adalah I kan kemarin ya, sudah kita pelajari di semester di awal-awal ya, di awal-awal pertemuan. Jadi 2 akar 5 I-nya. Jadi bentuk akar minus 20 adalah 2 akar 5 I. Oke, jadi jangan sampai salah ya, kalian bisa membuka lagi di bab bilangan kompleks. Per 2. Oke, kita pecah minus 4 dibagi 2, minus 2, plus minus 2 akar 5I dibagi 2, kita coret 2-nya jadi tinggal akar 5I. Nah, maka untuk selanjutnya, alfanya adalah minus 2, dan betanya adalah akar 5. Gitu. Jadi, alfanya adalah ini, dan betanya adalah ini. Gitu ya. Kita untuk mencari solusi umumnya. Maka kita masukkan ke rumus ini. Nah, rumus ini nih. Berarti Y sama dengan E pangkat AX A cos beta X gitu ya. Ditambah B kali sin beta X. Sama dengan E pangkat AX. A-nya adalah ini. Ini bukan A ya, tapi alfa, sorry, alfa. Jadi alfanya adalah minus 2X. A-nya tetap, karena A besar ini adalah konstanta. Cos betanya kita ganti dengan akar 5X. Ditambah B dikali sin betanya adalah akar 5X. Nah, selesai. Inilah solusi umumnya. Jadi, kalau misalnya dia akarnya imajiner ya, hasilnya berarti ini alfanya dan ini betanya. Ya, nanti kita langsung masukkan ke rumus yang sudah ada. Baik, mudah-mudahan paham ya. Jadi, ada 3 contoh penyelesaian. Jadi, sebelum kalian menentukan pakai rumus yang mana gitu, kalian harus tentukan dulu M-nya berapa ya, pakai persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya tidak sama M-nya pakai yang ini, kalau sama pakai yang ini, kalau dia imajiner berarti pakai yang ini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.